Ini dalam pelajaran PAI, pelajaran yang ketiga ya, pertemuan ketiga. Ya, tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu marilah kita baca doa. Doa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Amin. Nah, pelajaran kita kali ini yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru mau tanya, siapa yang tahu siapa itu Allah ya? Yuk. Ya, Allah itu adalah Tuhannya kita semua. Jadi Tuhan pencipta alam. Ya, Tuhan pencipta alam. Nah, berarti alam semesta, dunia, tumbuh-tumbuhan, manusia dan hewan, bahkan luar angkasa yang sangat tinggi, bulan dan bintang itu adalah ciptaan Allah. Pintar. Nah, maka dari itu kali ini kita akan bahas tentang iman kepada Allah. Nih pelajarannya. Yang pertama syaratnya, kalau mau ikut belajar sama Pak Kiong harus tenang. Nah, antum harus tenang ya. Harus ikut yang pertama ini syaratnya. Siapkan buku pendidikan agama Islamnya. Yo, siapa yang sudah ada bukunya? Segera sekarang juga disimpan. Nah, yang pertama harus ada bukunya. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua apa? Nih, simak pelajarannya baik-baik. Tidak boleh main-main, tapi harus belajar. Boleh belajar sambil santai, tapi tidak boleh ribut, apalagi main-main. Simak videonya Pak Kihong. Nah, hari ini ya. Nah, maka dari itu, kalau antum sudah ikut ini, insya Allah pasti antum akan jadi anak yang soleh, yang pintar. Yang ketiga, apalagi yang antum harus lakukan? Nih, yang ketiga, kalau sudah ada buku pelajaran, kemudian pelajarannya disimak baik-baik, sekarang yang terakhir, jangan lupa kerjakan soal dengan tenang. Nah, sama seperti yang lalu. Soalnya sangat gampang sekali. Yang penting antum ikuti pelajaran ini dengan baik. Oke? Siap? Siap semuanya? Pasti siap. Nah, ayo let's go. Kita mulai. Nah, yang pertama. Nah, bagaimana kita akan beriman pada Allah? Nah, yakin kalau Allah itu ada. Iya, Allah itu ada. Lalu di mana ya? Lihat dulu sebentar. Nah, kita yakin bahwa Allah itu ada. Allah akan melihat antum. Antum tidak melihat Allah, tapi Allah melihat antum. Bahkan yang paling kecil pun Allah ciptakan. Bahkan semut yang kecil pun Allah atur. Apalagi antum yang besar. Bagaimana kalau dinosaurus yang besar? Ya, semua ciptaan Allah. Semua itu kecil di mata Allah. Maka apapun yang dilakukan pasti Allah tahu apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya. Nah, iman kepada Allah. Nah, bagaimana kita akan meyakini adanya Allah? Lihatlah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gunungnya menjulang tinggi, matahari mulai bersinar, hewan ternak, manusia, kemudian tanaman, kemudian apalagi wah luar biasa. Siapa kira-kira yang bisa menciptakan? Ada enggak yang bisa menciptakan sapi? Manusia tidak ada ya, tapi itulah ciptaan siapa? Allah. Pintar. Nah, jadi seperti itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi, apalagi sih ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini wah, tadi kita jalan-jalan, kita ada di sawah, sekarang kita jalan-jalan ke pantai. Subhanallah, coba lihat. Lautnya jernih, langitnya biru, kemudian wah luar biasa ya. Ini semua Allah yang ciptakan. Nah, kalau rumah-rumah kan manusia yang buat. Tapi kalau alam semesta ini Allah lah yang ciptakan. Luar biasa. Maka sepatutnya kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena dengan melihat ciptaan Allah ini, maka kita yakin bahwa Allah itu ada. Kalau misalnya antum melihat ciptaan Allah, adanya
alam semesta ini misalnya adanya seperti tadi tanaman, kemudian adanya laut, langit, siapa kira-kira menciptakan? Pasti siapa? Allah. Pintar. Jadi antum paham, berarti yang menciptakan alam semesta bahkan sampai dengan yang luar angkasa saya itu pasti yang ada menciptakannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada menciptakan. Seperti itu ya. Jadi, nah kata kuncinya apa? Kata kuncinya adanya alam semesta. Berarti ada yang menciptakan adanya alam semesta. Seperti apa tadi alam semesta? Contoh adanya dunia beserta isinya, ada orang-orang, ada tanaman, ada binatang, semua itu ciptaan Allah. Bagaimana kalau misalnya di luar angkasa ada bintang, ada meteor, ada pokoknya macam-macam, ada planet-planet, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wah, luar biasa. Kecil ya, kalau di luar angkasa itu besar sekali. Berarti Allah itu maha besar. Ciptanya saja luas, apalagi penciptanya yang maha besar ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata kuncinya adanya alam semesta berarti ada yang menciptakan. Nah, adanya antum di dunia ini berarti Allah yang menciptakan antum. Nah, begitu antum lahir. Nah, jadi semua itu Allah yang menciptakan antum. Nah, kira-kira ada enggak yang bisa menciptakan semut? Satu saja semut kayak gini semutnya. Tuh, ada bisa menciptakan? Enggak ada tuh. Berarti Allah itu luar biasa menciptakan alam semesta, menciptakan semuanya. Nah, jadi adanya alam semesta berarti adanya sang pencipta itu siapa? Nih, siapakah yang menciptakan alam semesta? Ayo, yang tahu angkat tangannya, bilang, jawab. Ana Pak Guru, siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang tahu angkat tangan? Ana, siapa? Iya, antum. Coba jawab apa? Siapakah yang menciptakan alam semesta? Siapa tadi yang menciptakan alam semesta? Allah. Jadi alam semesta itu tidak diciptakan oleh sapi seperti tadi, tapi sapilah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, siapa? Ini dia pencipta alam semesta. Nah, untuk itu karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Antum insya Allah semuanya sehat-sehat, meskipun di rumah belajarnya, tapi belajar tetap semangat. Nah, yuk sekarang kita dengarkan nasyidnya ya. Dengarkan nasyidnya, Pak Guru mau putar nasyid. Nah, ini dengarkan. Nah, yuk sama-sama kita menyanyikan iman kepada Allah ya. Ayo silakan disimak lagunya. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua beriman. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Iman tertanam di dalam hati, beriman cirinya orang soleh. Yang iman tentu disayang Allah. Marilah kita semua Ayo semua ikut. beriman. Pertama, iman kepada Ayo garnya Allah. diangkat. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada Rasul. Keempat, iman kepada kitab. Kelima, iman kepada kiamat. Keenam, iman kepada takdir. Itulah rukun iman yang enam. Bahagia bila mengimaninya. Bahagia
Iya, terima kasih. Itu tadi lagunya. Nah, jadi iman kepada Allah. Tadi ada rukun iman. Jadi rukun iman tadi ada berapa? Tadi ada 6. Nanti kita bahas rukun iman yang 6 itu ya. Yang pertama ini saya iman kepada Allah. Jadi yakin kepada Allah bahwa Allah itu satu atau esa. Nah, Allah itu tidak dua atau berbilang. Esa itu artinya tunggal, satu ya. Jadi Allah itu Maha Esa. Tidak ada temannya, tidak ada semuanya. Pokoknya Allah itu Maha Esa. Nah, karena Allah Maha Esa, maka berkuasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang di bumi. Allah menciptakan langit, mengatur semua benda-benda yang ada di langit, termasuk planet-planet yang peredaran planet. Kemudian Allah juga menciptakan bumi, maka di dalamnya juga ada makhluknya. Allah ciptakan bumi, ada di situ manusia, ada hewan, ada tanaman, nah semua diatur. Nah, maka Allah itu maha luar biasa, maha kuasa. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya misalnya Allah itu menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia, coba lihat, Anda perhatikan. Nah, bagian-bagian tubuh manusia. Nah, mirip pakai tuh. Nah, gambarnya pakai songkok. Nih, pakai juga pakai songkok. Nah, coba perhatikan. Allah menciptakan rambut. Tuh, rambut. Ada mata. Tuh, matanya. Kemudian ada hidung. Nah, Allah juga menciptakan mulut. Ada diciptakan tangan, kemudian perut, leher, apalagi kaki, lengan, wah semuanya luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka antum patut bersyukur. Nah, untuk apa sih Allah menciptakan bagian tubuhnya kita? Nih fungsinya. Yang pertama, nah, Allah menciptakan kepala. Apa gunanya kepala? Supaya kepala itu lengkap, maka diciptakanlah ada mata, ada dada dan sebagainya. Pak Guru mau tanya, apa sih gunanya mata? Untuk apa? Untuk melihat. Pintar. Pak Guru mau tanya lagi. Untuk apa diciptakan telinga? Supaya untuk mendengar. Ingat, telinga digunakan untuk mendengar yang baik-baik. Bicaranya yang mendengar dengan yang baik-baik. Kalau yang buruk tinggalkan, karena nanti berdosa. Maka dengarkan yang baik-baik saja ya. Oke? Mantap. Nah, Allah juga menciptakan mata. Nah, mata Allah ciptakan supaya antum itu melihat yang baik-baik. Yang buruk-buruk tinggalkan. Tidak usah melihat yang buruk-buruk. Lihat yang baik-baik. Subhanallah, lihatlah keindahan alam yang Allah ciptakan. Maka antum akan bersyukur bahwa alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antum bisa melihat alam yang luar biasa, yang langit yang biru sejauh mata memandang. Maka antum harus banyak-banyak bersyukur. Nah, selanjutnya apa lagi? Allah menciptakan mulut. Apa gunanya mulut? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa gunanya? Makan. Jadi mulutnya antum cuma untuk makan. Mulut Allah ciptakan selain untuk makan, maka untuk banyak-banyak bersyukur. Makan yang baik-baik. Tidak boleh bicara sembarang. Sama dengan Allah menciptakan lidah. Di dalam mulut ada lidah. Bicara yang baik-baik, yang sopan-sopan. Apalagi kalau anak soleh itu bicaranya selalu yang baik-baik dan sopan-sopan. Tidak suka mencela, tidak suka memaki-maki, tapi berbicara dengan baik. Itulah Allah ciptakan mulut untuk antum supaya antum menggunakan demi kebaikan. Apalagi hidung, Allah ciptakan hidung. Tuh, hidungnya untuk apa? Untuk bernafas. Tangan juga Allah gunakan untuk apa? Allah ciptakan untuk antum supaya antum bisa memegang sesuatu yang baik-baik. Nah, sama dengan lainnya. Kaki digunakan juga untuk apa? Salah satunya untuk selain antum untuk berdiri, maka kaki juga digunakan untuk berjalan menuju ke tempat yang baik-baik. Pak Guru mau tanya, siapa sih yang suka pergi sholat, pergi ke masjid, yang suka jalan kaki ke masjid? Ayo ngaku.
Nah, ya, jadi kaki Allah ciptakan dan sebagainya digunakan untuk berjalan ke tempat yang baik-baik. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir tugasnya. Tugasnya ayo dikerjakan. Halaman berapa? Ada halaman ini halaman 16. Halaman 16 ini tugasnya yang pertama. Nomor 1, ana percaya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Ya, kalau kalau ya antum sudah mengerti Allah subhanahu wa ta'ala itu ada, checklist sudah. Cling. Kalau belum, ingat kayak lain cetok di tanda kali. Kemudian ana percaya alam ini adalah ciptaan Allah. Checklist, cling, misalnya begitu. Oke, seterusnya ana harus memelihara lingkungan. Nah, lingkungan harus dipelihara. Makanya Allah ciptakan dunia dan semestanya untuk dijaga, bukan untuk dikotori atau buang sampah sembarangan. Kemudian ana bersyukur kepada Allah. Siapa yang suka bersyukur kepada Allah? Angkat tangan. Ana Pak Guru. Nah, kalau suka bersyukur maka checklist, cling. Nah, di bawahnya lagi ada nomor 1 pertanyaan. Alam semesta bukti adanya siapa? Alam semesta ini bukti adanya Sang Pencipta. Siapa Sang Pencipta? Oke, pasti antum tahu siapa pencipta tadi. Nah, nomor 2, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam untuk siapa ya Allah ciptakan alam? Untuk sapi, untuk manusia, dan untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Nomor 3, kita harus titik-titik karena diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kita harus apa? Kita harus marah atau kita bersyukur? Karena karena diciptakan oleh Allah. Ayo, marah atau bersyukur? Nah, sekarang untuk pilih. Yang keempat, kita beribadah karena iman kepada siapa iman tadi? Kepada siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nah, yang tahu jawabannya, jangan diam, langsung kerja sekarang. Nah, kemudian halaman 19 sama. Ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi anggota tubuh. Siapa yang bersyukur sudah diberikan kaki, tangan dan sebagainya? Kalau iya, checklist. Ting. Ana bersyukur punya keluarga. Nah, antum diciptakan maka ada umi, ada abi, ada kakak, ada adik, semuanya antum harus syukuri. Kalau sudah bersyukur maka checklist. Nah, selanjutnya lagi. Nomor 3. Ana senang belajar bersama bapak dan ibu guru. Siapa yang senang belajar sama Pak Kion? Coba angkat tangannya. Ayo, yang senang belajar sama Pak Kion, angkat tangannya, bilang ana Pak Kion. Ya, terima kasih sudah mendengar ke Pak Kion. Ya, yang keempat, nomor 4. Ana senang punya banyak teman. Siapa yang suka banyak teman? Ayo angkat tangan, bilang ana Pak Kion. Nah, yang terakhir lagi, ayo sekarang sebutkan 5 anggota tubuhnya antum, terserah dari kepala sampai ujung kaki, yang mana saja. Kalau yang antum suka, apa? Sukanya bagaimana? Tangan, nah misalnya tangan contoh. Tapi syaratnya 5 ya. Banyak anggota tubuhnya antum yang Allah ciptakan. Nah, kemudian atau kepada yang paling tua dari kita harus menghormati. Nah, dengan saudara di rumah kita harus, sama kakaknya antum, sama adiknya antum, kita harus apa? Disayang. Jadi kakaknya, adiknya semua disayang. Nah, kepada guru kita harus, menghormati guru. Kalau kepada orang tua juga kita harus sayang. Nah, semuanya. Jadi, oke. Cukup pelajaran hari ini. Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Dan kita tutup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ayo, Pak Guru tunggu ya kiriman tugasnya sekarang juga. Terima kasih.